Market is not moving itself. The market is being moved. Halo para traders, hari ini market bukan cuma bergerak, tapi market sebenarnya digerakkan. The market doesn't move. Let's go! Let's go! The market is driven. Bayangin kamu lagi duduk, kemudian buka grafik, melihat Nasdaq naik, S&P 500 juga naik, Dow Jones ikut senyum, semuanya terlihat indah. Tapi di balik itu ada cerita yang jarang dibahas. Kevin Hassett di satu sisi mengatakan Amerika Serikat siap dengan kebijakan tarif baru, yang mana ini memiliki arti Amerika Serikat mulai melindungi diri, kemudian barang impor akan ditekan, dan uang global pelan-pelan balik ke US dollar. Dolar ini lagi kembali menjadi raja lagi. Selain itu, aku akan kupas dari ECB. Martin Kazaks ini mengatakan mungkin akan menaikkan suku bunga 2 kali aja cukup untuk Uni Eropa. Dia adalah Presiden Direktur Bank Sentral Latvia, bagian dari ECB. Dan market langsung ngerti, tidak agresif untuk euro, tidak kuat untuk euro, bahkan euro kemungkinan akan melemah, dan US dollar makin bersinar. Kita akan cek lagi geopolitik, isu Iran, gencatan senjata, tarik ulur kekuatan global, dan market ini bukannya panik dan malah membuat dolar ya kemungkinan naik. Kenapa? Karena saat dunia bingung, media sedang menarasikan kepada dunia uang lari ke tempat yang paling dianggap aman, yaitu Amerika Serikat. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding dikit. Sebelum pengumuman besar soal Iran, ada transaksi minyak ratusan juta dolar yang terjadi. Waktunya tepat, timingnya tepat, akurasinya tepat, dan profitnya luar biasa. Sehingga regulator Amerika Serikat mulai menyelidiki ada apa dan apa yang terjadi di transaksi oil ini. Dan disinilah kita merasa dan mengerti sesuatu, bahwasanya market ini bukan bereaksi, tapi market bergerak terhadap berita sebelum berita ini muncul. Oke, kita gabung dulu semuanya. Tarif Amerika Serikat US dollar menguat, ECB melemah, euro melemah, geopolitik, uang masuk ke safe haven, kemudian oil dimainkan sebelum news. Hasil akhirnya ada arus global yang terkonsentrasi ke Amerika Serikat. Aku akan lihat outlook untuk kamu semua. Outlook pasar S&P 500 dan Nasdaq 100 masih kuat, tapi guys hati-hati ya. Kenapa Bang harus hati-hati? Karena bisa jadi ini adalah fase distribusi smart money ini mulai keluar pelan-pelan. Ya artinya market mungkin sedikit dipump, kemudian smart money exit dari pasar, yang FOMO ketinggalan di harga atas. Untuk di oil, crude oil ini cenderung bearish jangka pendek karena ada tekanan geopolitik, di mana tekanan ini dikendalikan dan indikasi positioning sebelum news. Dan di gold lagi tarik menarik, ya emasnya mau naik atau mau turun, nampak turun tapi tiba-tiba naik karena ada ketegangan global, turun karena dolar menguat, jadi kondisinya seperti itu. Jadi ini adalah siap-siap fase fake move dan jebakan di pasar. Untuk kamu yang tetap setia dan tontonin konten aku beri insight yang paling mahal hari ini. Kalau kamu masih mikir ini adalah situasi yang aneh di pasar, kenapa bisa begitu? Berarti kamu tuh sebenarnya masih melihat sesuatu yang di depan layar saja. Cobalah naik ke level berikutnya, lihat di belakang layar atau think of the box. Karena yang bikin profit besar itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat baca arah uang. Oke, langsung saja sebagai penutup kali ini. Hari ini kita nggak cuma belajar dari grafik, tapi kita belajar dari cara berpikir, perilaku para pelaku besar. Dan kalau kamu sudah mulai ngerti ini, kamu nggak lagi akan menjadi penonton,
tapi kamu mulai jadi bagian dari permainan. Market bukan bergerak. Market digerakkan. Come on, don't just watch. We trade together, profit together.